Jamaah adalah rabtu salatil ma'mum bi salatil imam, mengikat salatnya makmum dengan salatnya imam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah min qurbihi wa maradatihi wa thawabih wa kama nawahu aslafuna salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya fi baitin min buyutillah. Mudah-mudahan duduk kita di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah masjid ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatul dunya bil muyassarah wa hajatul akhirah bil maghfirah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, ya ini enggak tinggalan ya kita beribadah. Makanya tinggalan ya kita beribadah. Ini bawa kitab apa namanya yang dari Al-Barakah, Isau tinggalan ya. Bab bahasa salatul jamaah aja ya. Tadi barusan sama-sama kita telah melaksanakan ya salatul jamaatul isya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid darin amin. Qal bab salatul jamaah. Bab salat berjamaah. Al-jamaah lughatan at-ta'ifah. Apa ya? Kurang jelas ya? Al-jamaah jelas ya? Lughatan at-ta'ifah. Jamaah menurut bahasa adalah kelompok. Ya, jadi kan mengerjakan sholat jamaah itu ya berkelompok-kelompok gitu. Apa namanya? Pokoknya yang dikatakan kelompok itu menurut bahasa yaitu adalah jamaah. Wa syar'an, menurut syariat, jamaah adalah rabtu salatil ma'mum bi salatil imam, mengikat salatnya makmum dengan salatnya imam. Ya, jadi terikat itu. Ada imam, ada makmum. Mereka itu terikat. Kurang jelas itu. Ya, salatul jamaah adalah rabtu salatil ma'mum bi salatil imam. Mengikat salatnya makmum dengan salatnya imam. Jadi antara makmum dan imam itu terikat. Enggak boleh seorang makmum itu mukhalafatul imam. Ya, berbeda dari imam. Harus tabiul imam, untuk mengikuti imam.
Aghalluha, dan paling sedikitnya salat berjamaah, imamun wa ma'mumun fatusamma jamaah. Ada satu imam dan satu ma'mum. Aghalluha, paling sedikitnya satu imam dan satu ma'mum. Dua orang ini cukup. Fatusamma jamaah. Maka ini juga dinamakan salat jamaah. Ada imam, ada ma'mum. Wa yahsul biha aslu thawabil jamaah. Dengan salat dengan dua orang, satu makmum, itu mendapatkan pahala jamaah. Mendapatkan pahala jamaah. Yang kita tahu, ya pahalanya sangat besar. Fadluha, keutamaannya kabir, besar sekali. Ya, orang yang melaksanakan salatul jamaah. Wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaq. Tidaklah orang yang melalaikan salat berjamaah kecuali ada di dalam hatinya itu kemunafikan. Ya, orang yang menggampangkan. Ya, orang yang menyepelekan salat berjamaah kecuali ada di dalam hatinya itu kemunafikan. Nah, ini menyepelein salat jamaah. Apalagi salat. Ya. Menyepelekan salat berjamaah aja sudah dikatakan di hatinya itu sudah ada kemunafikan. Apalagi ya menyepelekan, menggampangkan, meninggalkan salat ini. Wa fil hadis, disebutkan dalam hadis, inna salatal jama'ati ta'dilu 25 min salatil fadh. Riwayat daripada Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Sesungguhnya salat berjamaah seperti 25, ya, 25 dari salat sendirian. Menyamai 25 dari salat sendirian. Riwayat yang lain, ya, lebih baik daripada ya 27 derajat. Ya, salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 derajat. Bahkan ya di dalam kitab I'anatul Talibin dikisahkan bahwasanya ada seorang, seseorang ini ya ada kedatangan tamu di rumahnya. Ini orang soleh. Orang soleh kedatangan tamu, seorang ulama ini kedatangan tamu. Ya. Karena dia sibuk menjamu tamu. Ya, sudah masuk yang namanya waktu Isya, ya, tetap dia itu karena masih banyak tamu, dia sibuk untuk menjamu tamu. Setelah itu tamunya pulang. Ya, pulangnya sudah agak malam, contohnya seperti jam sekarang ini jam 8, setengah 9 malam. Ya, tamu pulang. Nah, dia datang ke masjid. Ya, akan tetapi orang sudah tidak ada di masjid karena sudah selesai melaksanakan salat berjamaah dan maghrib. Dia cari lagi di masjid yang jauhan. Ya, tetap nggak dapetin. Bahkan pintu-pintu masjid ya sudah tutup. Ya, sudah tutup, lampunya sudah padam. Kemudian suatu ketika dia mengingat, ya, hadis Nabi yang mengatakan salatul jamaah khairun min salatil fardi 27 darajah. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 derajat. 27 kali. Karena dia mengingat hadis ini, dia mengerjakan salatul isya sebanyak 27 kali. Ya, dia melaksanakan salatul isya sendirian, ya, munfaridan sebanyak 27 kali sebagai gantinya karena enggak melaksanakan salat berjamaah. Ya. Di malam harinya dia mimpi. Di dalam mimpinya itu dia mengendarai kuda dengan beberapa kelompok. Ya. Akan tapi kudanya dia ini jalannya nggak cepat, pelan. Ya. Yang kelompok yang depannya ini cepat. Ya. Kelompok yang lainnya, orang yang lainnya, cuma dia doang yang kudanya pelan. Ya.
Sampai dia itu berusaha untuk mengejar kelompok tersebut. Nah, di paling belakang dari kelompok itu mengatakan, ya, kamu gak bakalan bisa untuk menyamai kita. Sekalipun kamu salat 27 kali, karena kami salat berjamaah. Ya, karena kami salat berjamaah. Nah, ini ya, sekalipun salat 27 kali dengan salat yang berjamaah sekali masih lebih afdal, lebih utama ya salat berjamaah. Karena orang yang berjamaah sudah pasti makbul, salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan pandang ini, mana yang khusyuk, dilihat imamnya. Kalau imamnya enggak khusyuk, dicari makmumnya. Dari depan, samping, terus mana yang khusyuk. Kalau semuanya enggak ada yang khusyuk, tetap Allah menerima. Kenapa? Karena mereka merasakan salat dengan berjamaah. Nah, itu keutamaan yang namanya salatul jamaah. Fawaiduha, faedah-faedahnya katsiratun, banyak sekali. Minha di antaranya al-itqu wan najatu minan nar. Dia akan dibebaskan dan diselamatkan dari api neraka. Ya, dengan orang yang melaksanakan salat jamaah. Ada hadisnya. Kemudian wasalamatu minan nifaq. Ya, dan dia selamat dari kemunafikan. Ya, apalagi salat subuh dan isya. Salat subuh dan isya ini paling berat orang munafik untuk melaksanakan salat berjamaah. Ya. Atqalu syai'in minal munafikin salatul isya wa subhi berjamaah. Sesuatu yang paling berat bagi orang-orang munafik yaitu adalah melaksanakan salat subuh dan isya secara berjamaah. Itu kalau zaman sahabat ini, mereka itu mengenal, ya sahabat ada orang-orang yang munafik di antara mereka. Mereka itu salah satu yang melihat tandanya itu di salat subuh dan isya. Ya, gimana? Mereka mengerjakan subuh isya berjamaah ya. Kalau bolong mulu, ini menunjukkan tanda-tanda bahwasanya dia itu munafik. Kemudian qabulus shalah, diterimanya salat kayak tadi. Kemudian maghfiratul dzunub, diampunin dosa bagi orang yang melaksanakan salat berjamaah. Al-ajrul azim, pahalanya besar sekali. Kemudian daf'ul waswas wa hifdzu minasyaiton, bisa mencegah dari kewaswasan dan menjaga dan terjaga dari syaitan dengan kita melaksanakan salat berjamaah. Udah baca belum ya? Ragu udah tadi apa yang dibaca? Kalau jamaah ya udah ikutin imam aja. Yaitu mutaba'atul imam, dengan kita mengikuti imam. Kemudian afdalul jamaat, paling afdalnya jamaah. Jamaah yang pertama jamaah salatul Jum'ah, ini wajib. Ya, yang paling afdal salat jamaah salat Jum'ah. Kemudian tsumma jama'atus subuh. Kemudian jamaah salat subuh. Nah, ini paling berat dan paling afdal. Wa afdaluha jamaah subuh Jum'ah. Di khabar ya disebutkan di antara subuh yang hari Jumat yang lebih afdal. Di antara subuh yang paling Jumat, di antara subuh yang dari Senin sampai Ahad yang paling afdal adalah subuh yang di hari Jumat. Disebutkan dalam hadis, "Ma min salatin afdal min salatil fajr yaumul Jum'ah." Tidaklah salat yang paling afdal dari salat fajar ya kecuali fajar pada hari Jumat. Wa ma hasibtum man syahidaha minkum illa maghfurah. Karena Nabi, kami kira orang yang melaksanakan salat subuh ya pada hari Jumat illa maghfirah, kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya luar biasa sekali ya dengan melaksanakan salat jamaah di hari Jumat, subuh Jumat. Ya umumnya ya jamaah subuh itu afdal di antara jamaah yang lainnya. Tapi yang lebih afdal lagi subuhnya di hari Jumat. Kemudian tsumma jama'atul isya. Kemudian jamaah isya tadi. Karena berat ini munafik. Orang munafik berat jamaah subuh dan jamaah isya. Makanya paling afdal.
kemudian jamaatul asar, kemudian jamaatul zuhur, kemudian jamaatul maghrib. Ya, paling keutamaan yang paling apa namanya jamaah yang paling rendah yaitu jamaah salat maghrib. Tapi kalau kita lihat paling banyak jamaah maghrib, karena ya setonnya agak apa namanya kendor ya, pahalanya gede kata gitu. Tapi kalau pahalanya besar makin kuat, ya seton makin kuat untuk apa namanya mencegah kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, ini jamaah ya. Tapi kalau sholat yang paling afdal sholat asar. Ya kalau sholat bukan jamaah ya. Kalau jamaah subuh. Tapi kalau sholat asar. Karena ada ayat Al-Quran disebutkan hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian kata Allah, wa sholatil wusta, dan salat wusta. Nah, salat wusta ini apa? Ada Sayyidina Aisyah yaitu salat asar. Salat wusta itu kan wastun, tengah. Ya, salat yang tengah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Walaupun ada ulama yang mengatakan enggak, wusta itu adalah subuh. Tapi yang utama, yang kebanyakan, ya seperti pendapat Sayyidina Aisyah, salat wusta adalah salatul asar. Kata Allah, hafidhu ala sholawat. Jagalah salat-salat dan salat subuh. Namanya dikatakan tahsisul am, mengkhususkan yang umum. Setelah Allah zikrul khas ba'dal am. Ya, Allah menyebutkan yang khusus setelah Allah menyebutkan yang umum. Jagalah salat kata Allah, hafidhu ala sholawat. Salat umum semuanya. Ya, dari subuh sampai isya. Wa sholatil wusta. Setelah Allah menyebutkan yang umum, Allah menyebutkan yang khusus. Biasanya yang khusus ini yang paling afdal, yang paling ya seperti kita ngasih sambutan. Ya, saya hormati para hadirin, para hadirat, ya, para ini. Wabil khusus. Nah, setelah yang umum, kita menyebutkan yang khusus, menunjukkan yang khusus ini adalah yang mulia. Begitu juga dengan Allah menyebutkan yang setelah hafidhu ala sholawat, Allah menyebutkan yang khusus. Setelah itu yang umum, Allah menyebutkan yang khusus. Tapi kalau jamaah yang paling afdal adalah jamaah subuh. Lebih-lebih lagi subuh di hari Jumat. Hukum salatil jamaah. Hukum salat berjamaah al-mu'tamad annaha fardhu kifayah. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah fardhu kifayah. Ya, kita tahu fardhu kifayah, idza fa'ala bihil ba'd saqatal haraj anil baqi. Kalau udah satu aja atau sebagian melaksanakan, ada 2 orang melaksanakan jamaah dalam satu wilayah, satu rusun ini, maka gugurlah yang lain. Kenapa? Bihaitsu yadhhar syiar. Ya supaya apa namanya tampak yang namanya syiar. Ya, dengan yang namanya kita melaksanakan salat berjamaah. Wa huwa qaulun Nawawi. Ini adalah pendapat Imam Nawawi. Ahkamu salatil jamaah sab'ah. Hukum-hukum salat berjamaah ada 7. Yang pertama fardhu ain. Terkadang salat jamaah itu hukumnya fardhu ain. Wa dzalik fi salatil jum'ah. Dan itu pada salat Jumat. Ya, ala man tajibu alaihim, yang wajib ya. Yang memenuhi syarat-syaratnya, yang muslim, kemudian dia itu baligh, kemudian dia itu dzukur, laki-laki, kemudian dia itu mukim, ya bukan yang musafir, kemudian dia itu sehat. Ya. Nah, ini apa namanya? Wajib bagi mereka untuk yang namanya salat Jumat. Kemudian fardhu kifayah. Yang kedua, hukum salat jamaah fardhu kifayah. Nah, ini salat apa? Fil maktubat, bagi salat yang 5 waktu. Ya, salat 5 waktu. Tapi bagi siapa? Ala rijal, bagi laki-laki. Perempuan enggak hukumnya enggak fardhu kifayah. Tapi sunnah.
Al-ahrar yang merdeka, al-mukimin yang mukim, ya, apa namanya, yang apalagi musautin. Kalau musafir enggak apa namanya, enggak wajib untuk melaksanakan salat berjamaah. Yang mukim. Indah Nawawi, pendapat Imam Nawawi. Di gaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salatatin fi qaryah aw badiyah la tuqamu fihimul jamaah illa syahwada alaihim syaitan." Tidaklah dari 3 desa atau 3 dusun, la tuqamu fihimul jamaah, tidak dilaksanakan salat berjamaah, illa syahwada alaihim syaitan, terkecuali ya pada 3 dusun atau 3 kampung tersebut telah dikuasai oleh syaitan. Fa alaika bil jamaah, kata Nabi, maka hendaklah kalian melaksanakan salat dengan berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, sesungguhnya apa namanya, az-dhi'bu, apa yang makan kambing biasanya? Yang makan kambing binatang apa? Binatang buruan yang makan kambing? Serigala, az-dhi'b ya. Serigala itu memakan apa namanya, al-ghanamil qasiyah. Ya, adalah apa namanya, yang kambingnya itu yang jauh, yang di ujung, yang menyendiri. Ya, serigala ya enggak mungkin makan kambing yang lagi ngumpul di situ. Tapi kambing yang lagi di ujung, yang lagi menyendiri, yang qasiyah. Nah, begitu juga berjamaah. Syaitan ini enggak bakal bisa ganggu, enggak bakal bisa menguasai kalau muslim ini berkumpul melaksanakan salat berjamaah. Tapi syaitan bisa ganggu orang yang salat sendirian. Ya, syaitan bisa ganggu dengan orang yang salat sendirian, bisa menguasai. Tapi kalau orang yang berjamaah, syaitan enggak bakalan bisa begitu juga. Serigala itu enggak apa namanya, enggak akan makan kambing yang ngumpul, akan tapi yang qasiyah, yang al-ghanam, yang menyendiri. Yang ketiga, terkadang salat berjamaah mandubah, sunnah hukumnya. Fi nawafil allati tusra'u fiha jamaah, yaitu di salat-salat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah, seperti hari raya, seperti istisqa, minta hujan, seperti salat tarawih, ya, salat witir di Ramadan, kemudian juga jamaatin nisa, ya, perempuan, ya, perempuan, jamaah perempuan adalah hukumnya sunnah. Kalau laki-laki fardu kifayah. Kemudian yang keempat, mubahah, ya, terkadang mubah hukum berjamaah, salat berjamaah. Fin nawafil allati la tusra fiha jamaah, salat sunnah yang enggak disyariatkan berjamaah, seperti salat duha, seperti salat rawatib, ya. Nah, ini enggak disunahkan, enggak dianjurkan untuk berjamaah. Duha berjamaah boleh enggak? Ya mubah aja boleh. Ya, biasanya di sekolahan ya, buat anak-anak itu buat pelatihan mereka, ya, buat melatih supaya mereka terbiasa melaksanakan sholat duha. Mereka melaksanakan di sekolahan apa namanya, jadi juga tertib ya, dengan melaksanakan sholat duha secara jamaah. Mubah aja boleh, apalagi di situ ada pelajaran, jadi baik, jadi bagus. Kemudian khilaful aula, ya, khilaf dari yang aula, yang lebih afdal, berbeda dari yang lebih afdal. Bagaimana? Idza kanat salatul imam adaan wal makmum qadaan. Tapi boleh aja, tapi khilaful aula. Atau kebalikannya, ya, imam lagi salat biasa, kita datang pengen qada, ya, kita ada hutang, pengen apa namanya, salatnya bareng imam makmuman aja. Nah, ini boleh aja, tapi khilaful aula, enggak sampai makruh. Kemudian yang keenam, makruha, terkadang salat berjamaah makruh hukumnya. Idza kana al-imam fasiqan aw mubtadi'an, jika imamnya fasik. Ya, fasik itu adalah ya man yartakaba kabirah aw saghirah ma'al israr. Yang dikatakan fasik adalah dia melakukan dosa besar, atau dia melakukan dosa kecil tapi terus menerus. Nah, itu namanya fasik.
Ya, kalau imamnya seperti itu makruh, ya makruh. Ya, tapi jangan itu kita alasan untuk kita tidak berjamaah, tidak berjamaah. Au mubtadi'an, atau orang yang ahli bid'ah. Kemudian yang ketujuh, haram as-sihhah. Haram wa ma'a ada misyah. Haram yang ketujuh haram. Ada haram yang sah, ada haram yang tidak sah. Ada jamaah haram yang sah idza kanat fi ardin maktubah. Jika dia melaksanakan salat di tempat curian. Ya, apa namanya? Di tanah yang apa namanya? Bukan punya haknya dia, bukan milik dia, tanpa izin sama orang lain dia salat di situ. Ada juga ma'adami sihah. Sudah haram enggak sah lagi. Idza ikhtalafa nadhmu shalah. Jika enggak beraturan urutan salatnya. Ya, jika tidak beraturan urutan salat. Habis qiyam langsung sujud. Ya, sujud apa namanya baru i'tidal, baru ruku'. Nah, itu kan enggak beraturan. Nah, ini jamaahnya haram. Udah haram tidak sah lagi. Kemudian afdaliyatul jamaah. Keutamaan afdalnya jamaah al-katsirah yang banyak. Keutamaan jamaah yang banyak. Ya, afdal minal jamaah al-qalilah. Ini kaidah. Lebih afdal daripada jamaah yang sedikit. Jadi ada jamaah yang banyak, ada jamaah yang sedikit. Ya. Maka yang lebih afdal kita melaksanakan salat yang jamaahnya lebih banyak. Ya, ini rumah kita tengah-tengah. Di sini ada musala, di sini ada masjid. Ya. Atau kalau masjid musala udah pasti masjid yang afdal. Ya, musala sama musala. Ya, musala sama rumah kita ya tengah-tengah. Tapi musala yang sebelah sini lebih banyak daripada musala yang sebelah sini. Maka yang lebih afdal kita melaksanakan salat di musala yang jamaahnya lebih banyak. Itu kaidahnya seperti itu. Tapi biasa kalau kaidah itu pasti ada pengecualian. Ya, setiap likulli syai'in mustatna, ya. Segala sesuatu itu pasti ada pengecualian. Makan babi haram. Tapi ada pengecualian. Kalau sudah enggak makan udah cuma ada itu doang. Kalau enggak makan bisa apa namanya celaka, ya bisa mati. Maka yang tadinya haram menjadi halal. Yang menjadi halal. Segala sesuatu ada pengecualian. Ya, ini di sini juga, apalagi di sini banyak. Ya, jamaah yang lebih banyak lebih afdal daripada jamaah yang sedikit. Kecuali yang pertama, idza kanatil jama'atul qalilatu tata'attal bi ghiyabi. Jika jamaah yang sedikit itu bisa libur salatnya kalau dia itu nggak hadir. Ya, contohnya ada musolah, ya jamaahnya cuma berapa sedikit, 4 orang 5 orang, dan mereka itu nggak biasa imam kecuali ada kita biasa imam. Kalau nggak ada kita, ya mereka nggak biasa imam kan ya, ya apa namanya bukan nggak bisa tapi nggak biasa kan beda. Nah, apalagi waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh yang dijaharkan suaranya. Ya kalau nggak pulang nggak datang nih, ya dia nggak salat jamaah, bisa jamaah salat sendiri-sendiri. Bisa libur jamaahnya kalau dia nggak hadir. Maka yang afdal bagi dia untuk datang ke tempat itu walaupun jamaahnya cuma 2 orang, 3 orang, lebih afdal ya, daripada apa namanya yang banyak ya. Tapi yang kecil itu menjadi libur. Ya, ada juga seperti itu. Ya, kadang orang ya kita dapat juga di Saudi gitu, ada sebagian jamaah gitu. Ngelihat wah, sepi nih masjidnya balik lagi. Ya. Karena kalau di Saudi itu kan orang luar kan masuk. Salah orang luar. Nah, dia kan yang orang situ, orang kampungnya. Ya, orang kampungnya. Kalau pasti kan yang orang luar itu ngajuin juga orang kampung menjadi imam. Ya, dilihat nggak ada jamaah masjid yang dibalik lagi, ya. dibalik lagi, karena memang ada orang yang begitu. Kemudian yang kedua, idza kana imamul jamaah katsira fasiqan.
Jika imam jamaah banyak tapi fasik, ya, dia apa? Fasik. Yang musola yang sedikit, imamnya ini enggak fasik, orang soleh, orang baik. Tapi kalau yang imam yang di masjid yang banyak, dia itu fasik imamnya. Maka yang afdal yang sedikit tapi imamnya yang bukan fasik. Kemudian yang ketiga, idza kana imamul jama'ah al-katsira sahiba bid'ah la yukaffar biha. Nah, ini bid'ah. Imam yang banyak, imamnya sahibu bid'ah. Tapi bid'ah yang la yukaffar biha, ya. Bid'ah yang enggak sampai keluar, yang enggak sampai kafir, enggak sampai keluar dari agama Islam. Ya, Rafidhi atau seperti Rafidhi, ya, Syiah, ya. Apa namanya? Mereka enggak sampai keluar dari agama Islam karena mereka tafdil Imam Ali aja. Mereka Rafidhi itu mentafdilkan, mengutamakan Imam Ali. Kemudian idza kana imamul jamal katsira mukhalifan lil madhab. Ini fikihnya seperti ini. Kalau imam yang banyak tapi madhabnya beda. Kahanafi, seperti madhab Imam Abu Hanifah. Ya, biasanya kalau untuk perbedaan madhab, kalau kitab Imam Syafi'i ini, ulama-ulama Syafi'iyah, kasih contohnya pasti ke Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena memang perbedaan madhab Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i ini sangat mencolok. Banyak perbedaan. Ya, banyak sekali perbedaan dalam madhab Imam Syafi'i dengan madhab Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Syafi'i ke Imam Maliki nggak terlalu banyak. Walaupun ada perbedaan. Ke Imam Syafi'i ke Imam Ahmad bin Hanbal nggak terlalu banyak. Tapi kalau perbedaan, ya, Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i sama mazhab Imam Hanifah ini sangat banyak sekali. Makanya dicontohkan di sini ke Hanafi. Yang lebih banyak udah perbedaannya. Tetap yang lebih afdal kita ikutin yang satu mazhab. Nah, tapi di sini ada wal amal ala khilaf. Emang ilmunya begitu. Ya, enggak setiap ilmu kita beramal sesuai sama itu. Ya, kadang kita lebih dahulukan yang namanya adab. Ya, karena al-adab fadhil. Adab itu di atas ilmu. Seperti Imam Ibn Hajar. Ya, karena di mihrab Masjidil Nabawi itu, ya, sebelah situnya kan makam Nabi. Ya, makam Nabi. Ini kalau dalam dalam ilmu, ya, ini disunahkan, ya, selesai yang namanya sholat, ya, sambil baca zikir, imam menghadap ke makmum di sebelah kanan. Ya, jadi sebelah kanan, makmumnya di sana. Ya, akan tetapi karena di belakangnya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Al-Imam Ibn Hajar, ya, menghadap ke sana. Ya, menghadap ke sana, bukan membelakangi daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu muridnya mengatakan, bukankah engkau berpendapat bahwasanya disunahkan untuk makmum itu di bagian sebelah kanan? Kata Imam Ibn Hajar, daka ilmi wa hadza amali. Itu ilmu saya, tapi ini amal saya. Ya, amal saya tetap lebih dahulukan yang namanya adab daripada ilmu. Nah, ini makanya dikatakan wal amal ala khilafi. Tapi amal itu mengamalkannya itu ala khilaf, kebalikannya. Limaslahati wihdatul muslimin, karena ada maslahat untuk menyatukan muslim. Imamnya mazhab Imam Abu Hanifah, nggak masalah kita hadir. Supaya kita enggak ta'assub berlebihan, enggak fanatik berlebihan. Pokoknya mazhab Imam Syafi'i, di luar Imam Syafi'i salah, enggak seakan-akan seperti itu. Nah, itu ta'assub, enggak mau aneh. Imamnya itu di luar mazhab Imam Syafi'i. Nah, ini jangan seperti itu. Kata Nabi, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Salatlah di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, pernah Al-Habib kakeknya Abdullah bin Syihab, Habib Alwi. Ya, Habib Alwi bin Syihab, ya,
Alwi bin Abdullah bin Syihab, beliau itu ulama besar kan. Pernah suatu ketika itu didapati beliau itu sholat sebagai makmum yang imamnya adalah seorang tukang daging, tukang daging. Ini dilihat oleh muridnya, merasa kok di belakang sama orang yang biasa, kenapa enggak makmuman sebagai imam dengan orang yang lebih. Akhirnya setelah itu muridnya pulang, dia buka kitab. Ketika dibuka kitab, dia dapetin hadis Nabi SAW mengatakan, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kata Nabi, salatlah di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini dengan kita salat dengan mereka yang berbeda mazhab. Ini kan ada maslahat untuk wahdah, untuk persatuan umat. Ini enggak masalah. Afdal, bahkan lebih walaupun fikihnya tetap yang lebih afdal satu mazhab, tapi dalam pengamalan, pengamalan untuk maslahat seperti ini, maka yang lebih afdal kita tetap salat di yang berbeda. Kemudian idza kanatil jamaah al-qalila tusalli fi waqtil fadilah. Jika salat jamaah yang sendiri, salatnya itu di waktu fadilah yang utama. Contohnya di masjid atau di dua musala. Satu musala jamaahnya banyak. Zuhur kan jam 12. Tapi di qomatnya lama. Bisa dari azan bisa 15 menit baru dia qomat karena emang jamaahnya banyak. Kalau yang sedikit palingan habis azan 3 menit, 5 menit udah qomat. Sudah kah? Kalau ini tunggu 15 menit. Maka yang afdal walaupun sedikit. Kenapa? Karena salatnya itu di waktu fadilah. Salatnya di waktu yang lebih utama. Kalau lebih lebih mundur waktunya bukan waktu fadilah lagi, waktu jawaz itu, bukan waktu yang utama. Kemudian yang terakhir, idza kanatil jamaah al-qalilah tusalli fi ardin la subhata fiha. Kalau salat jamaah yang banyak itu subhat, hebatnya. Ada yang mengklaim, oh ini tanahnya ini, oh ini tanahnya ini. Oh ini belum diwakafkan ke ahli warisnya belum wakafin. Masih subhat. Kalau yang satu yang jamaah sedikit udah nggak ada subhat, itu nggak ada yang mempermasalahkan. Memang benar itu wakaf untuk musalla, wakaf untuk masjid. Pokoknya sudah dipastikan keabsahannya. Kalau ini masih sekitar bahasanya, masih subhat, masih belum jelas. Walaupun jamaahnya banyak dan jamaah sedikit, maka yang lebih afdal yang jelas, yang lebih afdal yang jelas. Wallahu a'lam. Dianjurkan untuk agar kita senantiasa sholatul jamaah, agar kita senantiasa melaksanakan sholatul jamaah, karena sebutkan dalam kitab Nasihat Dunia belum sampai kepada kami satu riwayat, kata Imam Haddad, yang meriwayatkan bahwasanya Nabi sholat sendirian. Belum ada satu riwayat, kata Imam Haddad, yang sampai kepada kami bahwasanya Nabi sholat yang 5 waktu itu sholat sendirian, belum ada. Mau menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sepanjang hidupnya selalu melaksanakan sholatul jamaah, sholat berjamaah. Bahkan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya sholatul jamaah itu hukumnya wajib. Bahkan nggak sah kalau orang nggak melaksanakan sholatul jamaah, sampai nggak sah. Orang yang tidak melaksanakan jamaah ini pendapat mazhab daripada Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Syafi'i enggak. Itu hukumnya adalah fardu kifayah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit insyaallah bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.
mungkin di apa di kalau kita berjamaah dengan mungkin lebih afdal kali. Afdal, paling afdal. Karena itu yang sudah ditunjuk oleh Imam Rawatif ini tawadu nih. Tawadu dalam arti kata ya pokoknya lebih marah. Karena yang membuat yang marah ya mempersilakan. Walaupun mempersilakan kita nggak tahu ada orang yang mungkin masa basi atau bagaimana kita kurang paham. Mungkin mempersilakan kepada jamaah supaya menjadi imam. Jamaah ini yang jadi imam ini agak itu juga agak kelihatan mau lah gitu. Akhirnya dia bawa aja. Padahal ini kan udah ada pemerawatifnya, dia memerawat. Nah, pertanyaan gini, kalau seandainya kita paham seperti itu, terus berjamaah sama jamaah yang disuruh sama merawat tadi, memang itu tidak bersalah. Cuma kalau kita sebagai jamaah melihat, wah ini yang tadi disuruh sama merawat ini agak bagus. Terus saya nih nggak ngikutin, nunggu berjamaah sama yang lain, itu gimana? Nggak mau berjamaah sama dia disebabkan kenapa? Ada yang terkait, cuma nggak perlu ini. Iya, maksudnya iya tahu, nggak harus disebutkan, maksudnya ada sesuatu lah masa begitu. Ada sesuatu yang memang nggak seperti kita gitu. Itu gimana? Yang paling dengar, yang imam di sini bukan. Iya. Imam wasairil khillani wa kulli dhi mahabba ujiratin al-suhba wal muslimina ajma'in fadlan wajudan manala biktisabi minna bil mustafa rasuli na'adha bi kulli suli sallallahu wa sallam wa alihi wa sahbihi idadatu siswabi walhamdulillah fil badi wa tanahi hamdan katsiran daima mahabbatin nasaim ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kata minni alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.